sama kalian berdua. Asro, Ratih, kalian di sini? Ya kak, sekarang kita tinggal sama Bang Andi. Ya kak, Bang Andi udah sama kita. Kalian beneran tinggal sama Kak Andi? Aisyah, lagi manapun juga, kalau nggak ada kamu, aku nggak mungkin berubah kayak gini. Kamu itu emang benar-benar gadis membawa indah aku. Aisyah 2 hari yang lalu. Iya pak. Aisyah mana ya pak? Saya mau ketemu dong. Pak Dadang, lebih baik Bapak menjelaskannya kepada Andi. Maksudnya apa nih? Ada apa nih? Andi, sebaiknya ente tenang dulu. Aisyah sekarang dirawat di rumah sakit. Apa? Aisyah di rumah sakit pak? Sejak kapan? Aisyah dirawat di rumah sakit sejak 3 minggu yang lalu. Dia mengalami kecelakaan saat pulang dari Tasmini di Panti Asuhan. Aisyah, lu mau kemana? Pulang. Udah dong, lu nganterin. Kasian kan dia. Enak aja lu. Ngapain gua nganterin dia? Nunggu supirnya apa? Lagian siapa juga sih yang minta diantarin sama kamu? Aku masih bisa kok pulang sendiri. Makasih atas tawarannya. Ini semua salah saya pak. Waktu itu teman saya nyuruh. Saya suruh nganterin Aisyah pulang. Tapi saya menolaknya pak. Enggak, Di. Ini semua ini bukan kesalahan kamu. Semua ini sudah takdir Allah. Tapi masalah sekarang, sejak Aisyah dirawat di rumah sakit, siapa yang kamu temui? Apa mungkin itu arwahnya Aisyah? Di dalam Islam, dalam surat Az-Zumar ayat 42, disebutkan bahwa Allah menahan roh-roh orang yang sudah meninggal dan menahan roh-roh orang yang sedang tertidur dan akan mengembalikannya ke jasadnya masing-masing. Ibnu Abdullah bin Mandah menyebutkan dari Ibnu Abbas berkaitan dengan hal tersebut bahwa orang-orang roh-rohnya tersebut bisa bertemu dalam mimpi. Allah juga menahan roh-roh orang yang sudah meninggal dan menahan roh-roh orang yang sedang tertidur dan akan mengembalikan roh-roh orang tertidur itu ke jasadnya pada waktu tertentu. Mohon maaf di sebelumnya. Sebenarnya aneh udah memperhatikan ente ketika ente berdiri dan masuk ke dalam masjid di bagian ahwat yang sebenarnya kosong. Dan ente seakan-akan sedang bicara dengan Aisyah. Mungkin ente sekarang lagi mengalami kesepian hati yang mendalam. Dan pada saat pertama ketemu sama Aisyah, dia udah mengisi kekosongan hati ente. Jadi pas Aisyah nggak ada, imajinasi ente bekerja menjadi halusinasi untuk mengisi kekosongan hati ente. Jadi Aisyah yang saya temuin setelah kecelakaan itu hanya halusinasi. Pak Dadang, tolong saya Pak Dadang. Saya mau ketemu Aisyah sekarang. Tolong saya Pak. Baik, Di. Kalau kamu ketemu, sekarang kita sama-sama ke rumah sakit. Aisyah. Aisyah. Maafin aku Aisyah. Semua ini gara-gara aku. Kalau aku nganterin kamu, gak mungkin kamu kayak begini. Ini siapa, Pak? Ini Andi, Bu. Anaknya Pak Fadli. Majikan kita dulu, Bu. Andi anaknya Pak Fadli. Ya Allah, terima kasih engkau mempertemukan lagi Andi sama Aisyah.
Nandi, sejak kami pergi dari rumah Nak Andi, Aisyah selalu teringat sama Nak Andi. Ini Nandi. 13 September 2013. Hari ini aku baru tahu. Ternyata cowok nyebelin yang ada di sekolah itu adalah Andi yang dulu sahabat kecil aku. Aku senang bisa ketemu sama dia. Tapi sekaligus sedih. Karena Andi yang sekarang jauh berbeda dari yang dulu. Sekarang dia jadi orang yang nyebelin. Aku selalu berdoa sama Allah. Semoga Allah memberikan pintu hidayah dan bisa kembali menjadi Andi yang baik seperti yang dulu aku kenal. Aisyah, sekarang aku udah gak nyebelin lagi. Aku udah gak kayak dulu, Aisyah. Aisyah, aku janji sama kamu, aku bakalan jagain kamu sampai kamu sembuh. Seharusnya Aisyah dioperasi untuk menghentikan pendarahan di kepalanya. Tapi karena Bapak belum ada biaya, terpaksa Bapak membiarkan Aisyah dalam keadaan seperti ini, Di. Jadi Aisyah harus dioperasi, Pak? Iya, Nak Andi. Ibu sama Bapak hanya bisa pasrah dengan kondisinya Aisyah. Bu, Pak, tenang aja. Biayanya saya yang urus. Aisyah, kamu harus sembuh. Apa kamu bilang? 35 juta? Kamu pikir itu uang sedikit? Papa nggak akan kasih uang itu. Pak, tolongin Andi dong, Pak. Kasihan Pak Dadang. Aisyah butuh duit buat operasi dia. Sudah, Nandi, nggak usah urusin orang yang nggak jelas kayak gitu. Jangan-jangan kamu cuma dimanfaatin aja. Mah, Pak Dadang tuh bukan orang yang kayak gitu. Dia tuh baik, Mah. Ayolah, Pak. Tolong. Andi. Kenapa sih kamu harus peduli sama orang lain? Kemarin kamu bawa anak-anak miskin itu ke rumah. Sekarang kamu malah ngurusin supir itu. Pak. Andi mohon, Pak. Tolongin Andi, Pak. Andi bakal ngelakuin apa aja yang Papa mau. Asal Papa bantuin Pak Dadang. Oke, Papa akan bantu kamu. Bener, Pak. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus bawa anak-anak jalanan itu keluar dari rumah itu. Pak, nggak bisa, Pak. Kasihan mereka. Kalau dia keluar dari rumah ini, dia mau tinggal di mana? Papa nggak peduli. Itu terserah. Kamu tinggal pilih. Anak-anak jalanan itu atau mantan supir. Bang, selama ini abang udah banyak bantu kita. Mungkin sekarang waktunya kita bantu abang. Ya bang, kita gak apa-apa kok bang. Kalau harus tinggal di panti bang. Demi Kak Aisyah. Tapi abang nggak bisa ngelakuin itu. Demi Kak Aisyah, kami rela kok tinggal di panti. Karena kami juga sayang sama Kak Aisyah. Oke. Abang janji. Abang bakalan jemput kalian berdua secepatnya. Kalau begitu, biar Papa sendiri yang akan mengantar mereka ke panti. Dan malam ini juga Papa akan transfer 35 juta ke rekening kamu. Ya, Pak. Dengan keluarga saudara Aisyah? Iya, Dok. Bener, Dok. Bagaimana keadaan anak saya, dokter? Alhamdulillah, Bu, Pak.
operasinya berjalan lancar dan masa kritisnya Aisyah sudah lewat. Ya Allah, makasih dokter. Dan saudari Aisyah akan dipindahkan ke ruang rawat. Mari Bu, Pak, permisi. Terima kasih dok. Aisyah, Bu. Aisyah. Aisyah. Aisyah sadar. Ibu, Pak, Aisyah ada di mana? Kamu di rumah sakit, Syah. Rumah sakit? Iya. Aisyah sakit apa, Pak? Kamu kecelakaan, nak. Kamu sudah hampir 3 minggu koma. Alhamdulillah kamu sudah sadar. Kamu ada di sini juga, nih. Iya, Aisyah. Andi yang sudah menolong kamu. Maafin aku ya, kalau aku pernah marah-marah sama kamu atau ngomong kasar. Lagian kamu nggak bilang kalau kamu itu Aisyah teman kecil aku dulu. Aku bukannya nggak mau bilang sama kamu, Di. Tapi aku belum sempat bilang ke kamu. Karena aku nunggu waktu yang pas. Ya udah, yang penting sekarang kalian kan sudah ketemu lagi. Berarti kalian ini berdua berjodoh. Iya kan, Pak? Amin. Papa sama Mama ngapain kesini? Sebaiknya papa aja yang bicara deh. Andi, Papa sama Mama datang ke sini. Mau minta maaf sama kamu. Papa sama Mama sadar kalau kami ini terlalu egois, memikirkan diri kami sendiri. Maafin Papa ya. Iya, Andi. Mama banyak belajar dari kamu. Bagaimana indahnya berbagi. Pa, Ma, mau bagaimanapun, Papa sama Mama itu tetap orang tua Andi. Andi yakin kok. Kalau Papa sama Mama marahin Andi, itu tandanya Papa sama Mama sayang sama Andi. Papa sama Mama gak perlu minta maaf sama Andi. Taburan bintang. Pak Dadang, saya minta maaf, Pak. Karena saya pernah berbuat tidak baik terhadap Bapak dan keluarga. Nggak apa-apa, Pak. Saya sudah melupakan semuanya. Yang penting sekarang kita bisa menyambung lagi tali silaturahim kita, Pak. Andi, Papa punya hadiah untuk kamu. Hadiah apa, Pak? Bentar ya. Pak? Sini, Nak. Asrul, Ratih. Abang kangen sama kalian berdua. Asrul, Ratih, kalian di sini? Ya kak, sekarang kita tinggal sama Bang Andi. Ya kak, Bang Andi udah tinggal sama kita. Kalian beneran tinggal sama Kak Andi? Aisyah, lagi manapun juga, kalau nggak ada kamu, aku nggak mungkin berubah kayak gini. Kamu itu emang benar-benar gadis membawa hidayah aku.